Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke guys, kita sedang menemani Lora Ismail Al-Khalili di Masjid Nabawi, gerbang 22. Kamu di jauh. أهم شيء لطلبة العلم اغتنام الوقت. Makanya kitab-kitab yang saya rekomendasikan untuk para penuntut ilmu itu kitab-kitabnya Syekh Abdul Fattah Buhut. Bagus-bagus sekali. 3 kitab direkomendasi dibaca untuk menguatkan motivasi kita mencari ilmu. Ada Qimatul Zaman Indal Ulama, bagus kan? Qimatul Zaman Indal Ulama. Di situ disebutkan bagaimana para ulama kita memanage waktu mereka dengan sangat baik. Ada Ibnu Aqil, wallahu a'lam apakah pensyarah Ibnu Aqil atau Ibnu Aqil yang lain, yang jelas Ibnu Aqil Al-Hambali. Dan banyak para ulama-ulama lain di Ihya juga disebutkan. Mereka tidak pernah mau makan makanan yang dikunyah. Karena mereka menganggap mengunyah makanan itu sama dengan buang-buang waktu. Jadi mereka makannya itu makan yang langsung ditelan, bubur, kuah, surba. Kalau punya makanan buang-buang waktu kan. Sama juga seperti di sana ada contoh Ibnu Aqil, ada Jarir At-Tabari. Jarir At-Tabari ini yang dulu pernah mengatakan kepada para muridnya, dikumpulkan dulu kan tulis kitab kan bil imla, ya kan? Jadi para ulama dulu itu sebelum mengarang kitab udah ada isinya semua di sini. Kayak ada yang mengatakan, kok Ibnu Malik mengatakan qala Muhammadun, ya kan? Padahal itu kan belum mengucapkan. Kok enggak ya qulu Muhammad? Karena isinya Alfiyah itu udah ada di otak beliau semua. Tapi juga karena Alfiyah itu kan juga khulasah kan. Dari bait karangan beliau sebelumnya Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Dari 13.000 bait jadi 1.000 sekian bait. Itu kalau disingkit itu dihafalkan, itu yang 13.000 ya dihafalkan. Jadi jajannya anak-anak kecil di sana. Di sini ada penulis dari Mauritania. Ada ya. Kuat. Usul nahwu Mauritania, masya Allah. Itu Ibnu Jarir At-Tabari suatu ketika mau meminta muridnya, ayo kita mau tulis kitab sejarah. Berapa ribu halaman guru? 30.000 halaman. Kata para santrinya, ya Allah, kita nih belum selesai kitabnya kita udah mati duluan katanya. Lalu kata Ibnu Jarir At-Tabari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Da'ufatil himam. Sekarang para penuntut ilmu himmahnya udah lemah. Para guru-guru kita kayak di Tarif kita ada Habib Salim Asyadili. Saya sering menceritakan beliau itu punya penyakit obesitas, bukan? Jadi kalau naik ke lantai 2 itu kan capek orang. Di tengah-tengah istirahat 5 menit, 10 menit. Tapi gak dibuang percuma, itu digunakan untuk baca kitab. Itu dengan cara itu setiap hari naik tangga, tengah-tengah istirahat, seperti itu naik turun. Dengan cara itu di anak tangga itu saja misalnya berhasil mengatakan ribuan kitab. Ayat min ayatillah subhanahu. Ketika ada orang yang saya tulis di buku saya cetak dari Tarif, ada orang yang berkunjung ke rumah beliau itu isinya kitab semua, kecuali mungkin dapurnya bukan kitab.
Akhirnya ketika ada orang ke sana kaget, takjub, nanya ke Habib Saleh, Habib, gorakta hadil kutub kulla, ini kitab semua udah antum baca? Apa kata Habib Saleh? Ini pertanyaan kamu salah. Seharusnya pertanyaannya kamu, kitab-kitab ini sudah saya hafalkan semua apa belum? Kalau udah dibaca semuanya udah sip. Kalau dihafalkan mungkin ada sebagian yang belum. Dan itu bukan satu dua ulama-ulama seperti itu. Artinya kalau kita ingin menguatkan himmah kita, menguatkan semangat kita, kita harus punya role model, punya target, punya role model, punya panutan. Kayak dulu kalau saya amati itu sebelum zamannya Syekh Nawawi Al-Bantani, terus ulama-ulama kita yang ngarang kitab sangat ya ada, mungkin cuma jarang. Tapi setelah Syekh Nawawi Al-Bantani muncul dan sampai dijuluki sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz, itu yang mengarang kitab dari ulama-ulama Indonesia banyak sekali. Syekh Fana Khalil, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Hasyim Asy'ari. Karena apa? Karena mereka punya apa ya? Kalau mereka dulu kan mandang orang Arab ngarang kitab kan biasa. Kita ini orang Indonesia kayaknya sulit banget ngarang kitab. Tapi setelah muncul Syekh Nawawi, mereka mulai percaya diri bahwa kita juga punya potensi yang sama seperti mereka, ya kan? Kayaknya unik, kata kayak Syekhona Maimun Zubair sering mengatakan Islam itu agama yang unik. Katanya nahwu itu ilmunya orang Arab, tapi yang paling alim ilmu nahwu Imam Sibawi, ya kan? Orang Persia, Al-Farisi, ya kan? Juga katanya masih bagaimana? Kalau mau alim nahwu banyak kirim Fatihah ke Imam Sibawi. Kalau mau alim fikih banyak kirim Fatihah ke Al-Fuqaha Sab'ah di Madinah. Pada waktu itu 7 alim fikih di Madinah. Salah satunya Sa'id bin Musayyib. Makamnya di fikih. Sa'id bin Musayyib. Menantunya Abu Hurairah. Ya. Iktinam al-awqat muhim ya jemaah. Iktinam al-awqat. Kemudian antum ini juga harus mulai dari sekarang punya pandangan yang jauh ke sana. Jadi dari setiap ilmu itu kan tidak mungkin kita dapatkan semua kan. Sering dikatakan oleh Syekh Said Ahmad Al-Buti, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasaha alfasana. Ma hawal ilma jami'an ahadun, tidak ada yang seorang yang bisa menguasai semua ilmu, tidak ada kan. La walau marasaha alfasana, meskipun dia mencari ilmu 1000 tahun. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya. Innamal ilmu ba'idun ghawru. Ilmu itu seperti lautan yang sangat dalam. Maka tugas kita adalah fattaghir min kulli ilmin ahsana. Dalam mengambil dari setiap ilmu yang penting-penting saja. Dari ilmu hadis, dari ilmu tasawuf, dari ilmu sejarah, ilmu tafsir. Kita ambil yang penting-penting, kita jadikan bekal untuk kelak ketika terjun ke masyarakat. Kadzalik ya talabatul ilm, dakwah ya. Karena memang ini yang saya geluti, dakwah sosial media. Itu penting ya. Itu penting sekali. Untuk menulis bilik kitabah itu juga penting. Sekarang dakwah sosial media itu kalau saya amati pengaruhnya luar biasa banyak ya ya karena memang sekarang dunia kedua kita bahkan ya. Nah, dulu pernah baca sebuah penelitian kalau kita itu kalau dihitung-hitung berseluncur di dunia maya sekitar 8 jam lebih. Allah alam kalau ada yang lebih banyak. Tapi sekarang kalian apa ya? Jangan dulu lah. Ini usia emas kalian, kesempatan emas kalian buat baca-baca, qiraah. Jadi
guru-guru saya, teman-teman saya yang wawasannya luas itu bukan mereka yang hanya rajin di kelas saja. Kalau itu tidak cukup menjadikan kalian orang-orang alim yang apa ya, wasiul ittila kalau bahasa Arabnya, yang wawasannya luas. Tapi yang wawasannya luas itu yang sekiranya kita duduk dengan dia dapat ilmu baru, itu yang banyak baca. Itu makanya tadi Qimatuz Zaman lil Ulama. Juga ada kitab Sufahat min Suburil Ulama fi Talabil Ilm, juga karangan Syekh Abdul Fattah Buddha. Kemudian kitab Al Ulama Ul Uzzab alladzina atharul ilma ala zuwaj, ulama jomblo. Ya bukan berarti kalian saya anjurkan untuk menjomblo, bukan, tapi sementara ya. Ya kalian punya motivasi, mereka saja menjomblo seumur hidup. Masa saya menjomblo beberapa tahun aja gak bisa? Pasti bisa. Maka jangan mikir harim dulu. Kata para guru kita, dzubihal ilmu bain afqadin nisa. Seperti itu. Anak bila antum ya di mata tajun nasihat kelas. Ya ini usia emas kalian yang tidak mungkin terulang lagi sampai kapanpun. Salah satu fil Madinah di jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manfaatkan betul kesempatan ini, manfaatkan betul ilmu apa? Ya waktu kalian di sini. Kalian di sini punya lapisan-lapisan barokah, barakatul makan, barakatul zaman, barakat syughlikum dan talabil ilm, faragul talab. Dan jangan lupa itu juga disertai dengan ikhtiar batin ya. Jadi kita ada ikhtiar zahir, baca, ngafalkan, murajaah. Ikhtiar batin. Ikhtiar batin itu kata Syekh Buti, bagaimana kita punya sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Buti, pernah Syekh Buti itu jenguk orang sakit. Orang sakit ini dijenguk Syekh Buti gak enak. Minta maaf, Syekh Buti, saya minta maaf. Saya ini ngambil waktunya antum yang padat dengan kebaikan. Seminar, ngisi, ngajar kan. Syekh Buti, seorang Syekh Buti. Jadi orang ini merasa gak enak dijenguk Syekh Buti. Apa kata Syekh Buti, jangan begitu ya. Saya ini meyakini punya dua amal. Amal zahir, ngajar, ya, ngisi seminar, ngisi kajian. Juga amal batin, termasuk ziarah orang-orang soleh, ziarah para aulia, ziarah orang-orang sakit. Dan saya yakin amal zahir saya ini tidak akan bisa berjalan tanpa amal batin. Makanya sebelum menjenengan semua itu menghafalkan, murojaah atau baca kitab atau melakukan hal apapun, jangan lupa bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sejenak. Kayak kata Rasulullah, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dhaif. Ini biasanya dibuat dalil untuk ini orang yang suka olahraga kuat. Apa namanya itu? Game ya. Al-qawi saya. Padahal bukan itu kata Syekh Buti yang paling utama, yang paling kuat pendapatnya apa? Apa yang dimaksud dengan al-mu'min al-qawi? Seakan-akan ada pertanyaan yang dibuat. Dijawab oleh Rasulullah di hadis setelahnya. Ista'in billah ya. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dhaif. Ista'in billah di setelahnya, wala ta'jiz. Jadi kalian memintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan jadi mukmin yang lemah. Jadi apa intinya? Semua kita lemah ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Innamal qawi Allah. Jadi seorang yang kuat itu adalah seorang yang selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk ke satu perkara tidak mengandalkan akalnya, tidak mengandalkan pikirannya, tidak mengandalkan kekuatannya, tapi yang mengandalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Itu bukan berarti kita tidak boleh meminta tolong ke makhluk, bukan. Bukan berarti kita tidak boleh ke dokter, bukan berarti kita tidak boleh minta tolong ke polisi misalkan.
Tapi maksudnya apa? Ketika kita meminta tolong kepada makhluk, jangan lupa pertama kali langkah utama kita istain billah wala ta'jis. Begitu aja. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan. Ini aman kan? Aman.